Halo Gemini, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Baik Gemini, ini adalah pembacaan hasil dari tarikan energi dia, seseorang yang saat ini sedang berada dalam pikiranmu ya. Nah, jadi di sini kita akan ulik-ulik bagaimana pikiran dia, perasaannya dia, dan bagaimana langkahnya dia dalam waktu dekat ini kepada dirimu. Namun sebelum Mari memulai, mari ingetin dulu bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya resonate bagi sebagian kaum Gemini saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik, dan yang lebih penting diharap kebijaksanaannya kamu ketika mendengar apa yang coba Mari sampaikan di sini. Oke, baik ya, langsung saja kita mulai. Ini dia energi dari seseorang yang sedang kamu pikirkan di saat ini. Oke, baik. Kemudian di sini, wah ini nih sedang macam-macam ini ya kalau melihat si dianya ya. Jadi kok kayaknya ada ketidakkonsistenan si seseorang ini tuh kepada dirimu gitu loh. Nah, dan memang belakangan hari ini kayak keinginan untuk mencari seseorang itu tuh kayak kuat banget ya di dalam dirinya dia. Maksudnya bisa berarti di sini tuh dia tidak merasa puas dalam berrelationship bersama dengan dirimu, gitu ya. Jadi kayak ada perasaan hampa, ada perasaan kurang yang sangat amat mengganggu bagi si pasangannya kamu ini, gitu loh. Nah jadi dia kayak memang dia nggak bisa melupakan kamu, memang dia nggak bisa meninggalkan kamu, dia nggak bisa. Tapi sepertinya apa yang tidak dia dapat dari kamu mendesak ya untuk boleh dia dapatkan. Tapi alih-alih memaksakan kepada dirimu, mendingan dia cari seseorang yang berkemungkinan mau memberikan hal itu kepada dirinya. Kayak gitu ya. Jadi mau untuk berdamai pun udahlah, aku terima apa adanya aja lah dari bagaimana Gemini ini tuh memberikan kepada aku gitu. Nah untuk berdamai demikian pun dia rasa dia tidak bisa gitu loh. Nah di sana. Jadi kalau berkemungkinan terjadinya perselingkuhan itu tuh sangat besar ya, sangat besar. Karena mari lihat gini, apakah dia sudah menemukan seseorang itu? Sebenarnya sudah gitu ya. Jadi dia sudah kayak nengok-nengok nih seorang pria atau seorang wanita gitu. Jangan-jangan dari orang ini nih aku bisa dapatkan apa yang tidak aku dapatkan dari Gemini. Udah mulai gitu pikirannya dia. Mari lihat. Itu ya. Tapi tentu saja permainannya dia ini tuh tidak akan berisik. Dan mungkin kamu gak bakalan sadar kalau kamu gak ngelihat pembacaan hari ini. Ya pembacaan Mari ini gitu loh maksudnya. Karena ini pasti dia akan lakukan dengan cara gerilya, dengan cara senyap. Karena ingat, kalau mau untuk lepas dari kamu, dia juga belum mau. Gitu ya. Lepas dari kamu sesungguhnya dia belum bisa itu. Itu loh. Ya udah kalau pikiran kita kan kalau secara praktis, ya kalau nggak dapet apa yang dicari, ya udah tinggalkan aja kan gitu. Tapi tidak segampang itu. Siapa kamu dalam hidupnya dia tentu saja ternyata sudah berarti banget gitu loh. Di sana ya. Dan ini tuh juga bisa semacam pemikiran manusia kan. Mau mencari kesempurnaan. Kalau sesuatu yang dianggap kurang itu tuh ya harus diusahain. Yang harus dicari, ya harus didapatkan. Kan gitu. Ya udah dicarinya aja kesempurnaan itu. Di sana. Walaupun nanti kesempurnaan itu tuh bisa mengganggu relationship dengan kamu. Tapi macam ada rasa percayanya dia. Enggak bakal mengganggu tuh. Gitu loh. Enggak bakal mengganggu. Semua akan baik-baik saja. Gitu dianya. Itu ya. Karena mungkin sebenarnya kalau untuk pilihan paling kuat. Ya bersama dengan kamu. Yang di sana itu tuh hanya semacam pelengkap. Itu. Bisa di situ. Yang di sana itu sebatas pelengkap saja.
gitu ya, bukan yang utama. Kalau yang utama udah kamu aja yang utama. Nah makanya dia kayak, ya ini sih beresiko, tapi akan baik-baik aja kok dengan Gemini. Gitu dianya, ya di sana. Apalagi yang kayak, apakah memang kamunya itu tuh juga cuek sama dia, sering dingin belakangan hari ini, bahkan mungkin kayak ancaman-ancaman untuk perpisahan sudah ada kamu lontarkan kepada si dia, gitu. Jadi ya itu tuh juga bikin dia merasa tidak nyaman ya, tidak nyaman mendengarkan apa yang kamu ucapkan tentang ancaman-ancaman perpisahan itu, gitu ya, atau apa yang kamu lakukan ya dengan cara bersikap dingin barangkali di sana. Nah jadi kayak kehilangan sosok dari orang yang mencintai dia itu tuh ndak bisa dia dapatkan dari dirimu untuk sementara waktu ini. Ya mau nggak mau ya dicari dari orang lain, gitu ya. Ini tuh kayak seperti jalan keluar instan. Kira-kira begitu ya. Penyelesaian keadaan secara instan, gitu loh. Jalan keluar instan. Itu tuh. Di sana. Atau nanti aku balik juga kok sama Gemininya. Atau nanti kalau aku udah puas dapatkan apa yang aku mau di luar sana, ya aku akan tertib kembali bersama dengan Gemini ini. Apalagi kalau Gemininya sudah kembali sayang sama aku, keadaan aku dengan Gemini sudah jauh lebih oke, ya udah aku lepaskan yang di sana. Kemudian aku bareng-bareng lagi nih, sungguh-sungguh bersama dengan Gemini ini, gitu. Atau bisa dia kayak menganggap jalannya dia ini tuh adalah planning penyelamatan, ya. Jadi kiranya memang betul kalau kamunya itu tuh sempat ngancem-ngancem melalui ucapan atau melalui tindakan untuk berpisah dari dia. Jadi dia di situ tuh nggak yang kayak gigit jari, menjomblo seperti orang yang dicampakkan, dibuang dengan begitu saja. Ya, jadi dia sudah punya tanda petik ya, orang baru menggantikan posisinya kamu. Karena kalau orang-orang kayak gini, mari lihat, ini mah orang yang setidaknya untuk di saat sekarang ya, nggak betah ini kalau ngejomblo, kalau tanpa asmara, kalau tanpa percintaan, gitu. Nggak betah di sana ya, nggak kuat dia, gitu. Nggak tau lah, ya memang bisa aja dia bukannya gatel gitu ya, entah pun lah gatel ya, nggak tahu lah gitu. Tapi ya intinya bahwa ya kalau untuk sendirian dia nggak mau, gitu loh. Apalagi kalau dilihat-lihat dengan kamunya itu kan tadinya ini hubungan yang memuaskan ya, tapi bisa-bisa memang belakang-belakangan menjadi hambar, gitu loh. Nah jadi dia ingat ketika masa-masa terbaik bersama dengan kamu, wah hidup itu tuh menyenangkan, hidup itu tuh asik, gitu loh. Nah jadi kalau untuk berhenti mengalami pengalaman indah, pengalaman asik, menyenangkan seperti itu, lah dianya udah nggak mau lagi di sana ya. Jadi kamu sudah memperkenalkan kepada dia perasaan sensasi-sensasi nikmat. Kira-kiranya begitu. Nikmat dalam bercinta, dalam berasmara. Ya. Nah, jadi kayak kenikmatan itu tuh nggak mau putus. Gitu loh. Nggak mau putus, harus cepet bersambung lagi. Mengalami kisah yang serupa sama walaupun dengan orang yang berbeda. Bukan dengan kamu lagi. Nah, di situ ya. Jadi ini bisa planning cadangan. Kalau memang benar kamunya itu tuh sudah tidak lagi berkenan untuk bersama dengan dia, dia nggak ngenes gitu loh. Ya, hidupnya dia tuh nggak hampa. Sudah langsung bergulir kepada chapter baru hidupnya dia, yaitu bersama dengan orang lain. Nah, seperti itu ya. Andaikan pun katakan kamunya itu tuh kayak nggak ada melakukan tindakan-tindakan perbuatan yang tidak menyenangkan gitu ya. Tapi kok kayak
sudah ada aja hambarnya gitu loh. Udah ada hambarnya. Dan hambar itu tuh kayak menyiksa dia. Jadi udah monoton jatuhnya. Tadi kan kata Mari, dia mencari, mengejar sensasi yang tidak dia dapatkan dari kamu. Gitu loh. Jadi kayak seperti misalnya ya, di masa-masa terbaik kita berhubungan itu tuh kan ada sensasi berbunga-bunganya, itu kan nikmat ya. Makanya orang seneng mengalami jatuh cinta kan. Nah mungkin perasaan seperti itu tuh sudah lagi tidak dia nikmat, sudah tidak didapatkan lagi dari kamu. Tapi tetap masih ada keinginan untuk menikmati hal yang demikian. Ya udah dicari dari orang lain. Mana tahu bisa membangkitkan kembali sensasi yang demikian. Nah, seperti itu ya. Itulah maka istilahnya Mari tadi, dia mencari apa yang tidak dia temukan lagi. Karena kamu udah sempet kayak, ibaratnya kamu udah sempet ngasih dia lollipop. Gitu ya. Lollipop dengan jenis katakanlah varian rasa melon misalnya. Terus-terusan pun pertama waduh enaknya gitu ya. Melon ini gitu ya, lollipop beraroma lemon, berasa bukan lemon, melon ya. Wah, nikmat banget. Jadi kan dia sudah mengalami sensasi enaknya makan lollipop itu gitu ya, menikmati lollipop itu. Nah, kamu suguhkan terus dia variasi melon yang sama. Nah, akhirnya dia bosen. Nah, ketika dia bosen, dia kan inget nih sensasi kemarin hari di awal-awal kamu memberikan lollipop itu. Nah, jadi dia mau cari nih, aku mau cari seseorang yang ngasih aku lollipop juga, tapi mungkin dengan varian rasa strawberry misalnya. Nah, kira-kira begitu. Ya. Nah, jadi sudah kelihatan flat di matanya dia hubungan kalian. Walaupun bisa aja nggak benar. Kamunya itu tuh pakai acara dingin, ngancem-ngancem, gitu ya. Nah, tapi itu bukan lagi satu hal yang menarik lagi bagi si dia ya. Nggak begitu memuaskan, gitu loh. Mencari rasa yang pernah ada, sensasi yang pernah ada yang kamu berikan. Tapi bukan memancing kamu, men-trigger kamu, ya malah dianya tuh mencari di luar-luar sana. Itu kalau Mari lihat, ya mencari di luar sana. Di situ loh. Nah, setidaknya sensasi itu tuh bisa ternikmati dalam jangka waktu tertentu, gitu ya. Karena lagi-lagi kalau untuk kebenaran sebuah hubungan yang mau dia jalani, kalau bisa itu mah ya dengan kamu aja. Gitu ya, kalau dia boleh menentukan gitu loh. Dan kamu berkenan tentu saja ya. Ya maunya dia itu tuh ya barengan sama kamu aja gitu. Ya, di sana. Kalau untuk long term relationship gitu loh. Ya, kalau bisa ya dengan kamu, jangan dengan yang lain-lain. Gitu. Jadi kayak hanya mencari penghiburan doang kah? Gitu ya. Penghiburan sekejap-sekejap yang namanya hiburan. Mana ada hiburannya itu tuh sepanjang waktu. Gitu kan? Temporer di sana, dan dia punya kesadaran temporer yang seperti itu. Nah, di situ ya. Jadi yang kayak bersama itu kan benar. Kalau bersama dengan kamu enggak ada cerita. Harus setidaknya masih tetap akan dia buka jalan kesempatan, dan bahkan dia tetap berusaha jadi pacarnya kamu yang baik gitu ya, atau menjadi suamimu yang bertanggung jawab, istrimu yang bertanggung jawab gitu. Nah, tapi apa yang dia rasa kosong di dalam dirinya dia, sensasi yang dia harapkan, itu tuh juga masih boleh untuk dia dapatkan gitu loh. Di sana ya. Bagusnya nih tetap model relationship-nya kan. Jadi walaupun katakan dia mencari gula-gula di luar sana, tapi ini tuh kayak pulang ke rumah, misal kalau kalian udah suami istri. Pulang ke rumah itu tuh ya dia sebagaimana layaknya tindakan seorang suami atau tindakan seorang istri kepada kamu. Gitu. Ya, atau dia pacarnya kamu misalnya. Ya tetap teleponan kah, chattingan kah, ketemuan kah sama kamu. Ya tetap
gitu loh. Bahkan mungkin kalian masih tetap akan memplanningkan, misalnya kalau kalian pacaran, ya kira-kiranya gambaran masa depan dalam pernikahan itu tuh seperti apa. Ya bisa dia tetap melakukan persiapan gitu loh. Tapi di sini tuh dia ya sambi-sambikan gitu loh. Dia sambi-sambikan icip-icip sensasi yang serupa tapi tak sama gitu ya, dari tempat lain. Nah, di situ ya. Nah, itu terutama lah kalau kalian ini tuh udah rumah tangga ya. Bahwa kesadaran mempertahankan rumah tangga juga ya masih sangat tinggi di si pasangannya kamu ini. Gitu loh. Makanya enggak mau, ceritanya itu tuh enggak mau kalau untuk pisah-pisah gitu ya sama kamunya. Nah, di sana. Karena kalau untuk cinta sama kamu ya tetap ada cinta. Rasa sayangnya sama kamu ya tetap ada rasa sayang. Gitu. Keinginan untuk bertanggung jawab dalam relationship ini tuh ya masih ada. Jadi kayak seperti dia dalam satu tubuhnya dia, seolah begitu ya. Dalam satu tubuhnya itu tuh ada dua jiwa yang sedang terpisah. Gitu. Ada dua orang yang ada di dalam satu tubuhnya dia ini, seolah-olahnya begitulah. Satu ya bersama dengan kamu, milik kamu, dan satu ya itu tuh adalah dirinya dia bersama dengan petualangan gula-gulanya dia di luar sana. Nah, kira-kira begitu kalau Mari nampak. Ya. Jadi maka kata Mari, ini mainnya bergerilya. Tidak akan mungkin dia dengan sengaja teledor ya, belak-belakan kepada kamu. Nanti kalau dia ketahuan ya sama kamu, dia sedang mencari hiburan di luar sana, lo kamu berang dong. Kamu yang ngamuk. Gitu loh. Apalagi kalau kamu udah sempet mancing-mancing perpisahan ya, wah bisa benar-benar kejadian nih. Kalau kamu memang mau pisah sama dia, wah lah dia nggak mau. Maka nggak ada jalan lain, ya dia akan bergerilya aja di sana. Main senyap dia, main di belakang layar dia, berondok gitu ya kalau istilah orang Medan gitu kan. Main sembunyi-sembunyian dia, gitu loh, cari hiburan dia di luar sana, gitu ya. Kalau komitmen mengikat, terikat, ya hanya dengan kamu. Kalau di sana tidak ada. Kalaupun dia dapat, sudah dia nampak seseorang, karena ada kemungkinan besar dia sudah temukan, ini kayaknya cocok nih dengan aku, kayaknya sedep ini main sama orang ini. Memang udah dia lihat, gitu. Tapi dia tetap akan bisa memilah, bukan karena dia lagi kesengsem sama orang lain, lantas dengan kamunya itu tuh sikapnya dia itu tuh ndak karu-karuan, ngajak kamu berantem kah misalnya gitu ya. Nah, Marliat tidak seperti itu mainnya si dia. Ya main cantik dia sama kamunya, dalam hubungan dengan kamunya. Nah gitu ya. Ya paling-paling ada miss-nya dia sedikit-sedikit. Misalnya contoh, yang tadinya dia males pegang handphone jadi pegang handphone misal. Gitu ya. Yang tadinya dia biasa di rumah itu tuh udah nyampe jam 6 paling lama, nanti bisa mundur jadi katakan jam 7 kah, jam 8 kah, gitu ya. Yang tadinya dia rajin males mandi, nah ini bisa nih jadinya rajin mandi, gitu. Ada perubahan-perubahan tipis-tipis lah kalau Marliat, tidak mencolok gitu ya. Nah, kalau nggak kamu dengar dari tarot reader ya, bisa-bisa ya kamu juga ndak sadar apa yang sedang terjadi dengan si pasangannya kamu ini, gitu ya. Tapi tentu saja ini jangan dibikin panik ya, jangan sekiranya kamu kayak merasa ini bacaan resonate ke kamu, lantas kamu ngegadohin si pasangannya kamu ini. Jangan bikin ribut, gitu loh. Pelan mencari cara untuk menghentikan niatannya dia mencari penghiburan di luar sana, gitu ya. Oke, baik. Nah, jadi dalam pembacaan kita kali ini hadir energi dari Pisces, Scorpio, berikut Gemini, ada energi Aries, Cancer, kemudian energi dari Virgo, berikut energi dari Capricorn ya, menutup bacaan kita kali ini. Itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan.
Moga-moga mampu untuk kamu pahami dan sampai berjumpa di video reading Mari yang berikutnya.